Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Stefani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program untuk menghitung subfaktorial. Di sini ada deskripsi kelebihan penjelasan program, terus ada programnya juga penjelasan berbentuk gambar, flowchart, coding, dan seterusnya. Oke, pada deskripsi programnya saya jelaskan secara ringkas saja. Kalau mau jelasnya boleh di pause. Jadi program ini tuh menggunakan subfaktorial. Subfaktorial itu adalah banyaknya kemungkinan untuk merangkai suatu elemen, ya, tapi tidak boleh tiap elemennya itu tuh ada di posisi awalnya. Nah, jadi subfaktorialnya dari satu itu tuh adalah nol karena kan dia cuma satu elemen, dia nggak bisa pindahin kemana-mana. Jadi dia tetap nol. Kemudian subfaktorialnya dua itu tuh adalah satu karena dari yang kayak gini misalnya dia tuh jadi gini. eh, Pokoknya dibalik gitu. Jadi cuma satu. Nah, jadi terus saya cari-cari rumusnya subfaktorial itu tuh ada x min satu dikali eh, fx min satu dan fx min dua. Fx min satu ditambah fx min dua. Nah, kemudian di program ini tuh nanti kita pakai teknik rekursif. Kemudian nanti ada fungsi tambahan yaitu fungsi subfak yang akan mencari subfaktorialnya. Dan subfak ini tuh fungsinya tuh bertipe integer dan punya parameter x yang adalah tipenya integer juga. Nah, di pada function subfak ini tuh kita akan memeriksa x-nya ini tuh sama dengan 2. Kalau sama dengan 2 sampai kita langsung definisikan sebagai satu. Kalau sama dengan satu kita langsung definisikan sebagai nol. Kalau enggak, kita pakai rumus yang tadi. Oke, lanjut ke kelebihannya. Inputnya di sini adalah G. Jadi inputnya itu cuma satu sebagai angka yang akan dicari subfaktorialnya. Kemudian pada prosesnya ini pertama-tama kita akan masuk ke program utama. Kemudian kita akan meminta input G. Kemudian setelah G, kita akan pindah ke function subfak. Kemudian habis dari function subfak, kita akan membaca apakah kita akan mengkonversi kita akan ke function subfak dengan input G. Jadi parameter X-nya itu tuh diganti isinya sama G. Kemudian kita akan cek apakah X sama dengan 2. Kalau enggak, maka lanjut ke kalau iya, kita definisikan sebagai satu. Terus apakah sama dengan satu? Kalau iya, kita definisikan sebagai nol. Kalau enggak, kita lanjut dengan memasukkan ke rumus yang ini. Terus ini nanti kita akan melakukan perulangan terus-menerus sampai tidak ada lagi yang ini subfak x min satu sama subfak x min 2 atau dengan kata lain sampai salah satu atau kedua syarat yang tadi x sama dengan 2 sama x sama dengan satu itu bernilai benar. Dan kalau udah kita akan mengembalikan nilainya ke program utama. Setelah ke program utama maka kita akan menampilkan hasilnya ke layar. Setelah itu kita akan program akan selesai. Oke, lanjut di outputnya ini adalah hasil subfaktorial dari variabel G yang sesuai dengan input awal program. Ini kita lihat penjelasan runningnya mulai, kemudian mengisi variabel G dengan 7, kemudian memanggil function subfak, terus menjalankan function subfak, terus habis itu memeriksa apakah 7 sama dengan 2 tidak, apakah 7 sama dengan 1 tidak, kemudian subfaknya adalah 6 kali, subfak 6 plus subfak 5. Terus nyari subfak 6-nya 6 sama dengan 2 tidak, 6 sama dengan 1 tidak. Terus jadinya subfak 6 itu adalah 5 kali subfak 5 ditambah subfak 4. Terus kita mencari subfak ke-5, apakah 5 sama dengan 2 tidak, apakah 5 sama dengan 1 tidak, maka kita lanjut kita definisikan bahwa subfak 5 adalah 4 dikali subfak 4 ditambah subfak 3. Kemudian kita mencari subfak 4 sama dengan 2, tidak, 4 sama dengan 1, tidak. Maka kita definisikan subfak 4 menjadi 3 dikali subfak 3 ditambah subfak 2. Kemudian kita mencari subfak 3, apakah 3 sama dengan 2? Tidak. Apakah 3 sama dengan 1? Tidak. Kemudian kita lanjutkan dengan definisikan bahwa subfak 3 adalah 2 dikali subfak 2 ditambah subfak 1.
Kemudian kita mencari supak 2. Apakah 2 sama dengan 2? Ya. Kemudian kita lanjutkan mencari supak 1 karena di sini ada dimension supak satunya. Kemudian apakah 1 sama dengan 2? Tidak. Apakah 1 sama dengan 1? Ya. Maka kita definisikan supak 1 sebagai 0. Maka kita kembali ke supak 3 untuk mengisi ini tadi. Jadi 2 dikali 1 tambah 0, jadi hasilnya 2. Kemudian kembali ke supak 4. 3 dikali 2 ditambah 1 sama hasilnya sama dengan 9. Kemudian ke supak 5, 4 dikali 9 tambah 2 itu 11, jadi 4 kali 11 itu 44. Terus di supak ke-6, 5 dikali 4, 4 tambah 9, 4, 4 tambah 9 sama dengan 53, 53 dikali 5 sama dengan 265. Kemudian ke supak 7. Supak 7, 265 ditambah 44 itu 309. 309 dikali 6 itu 1854. Kemudian kita akan kembali ke program utama, kita akan mencetak isi variabel G yaitu 7 dan isi hasil dari supak 7 yaitu 1854. Kemudian program akan selesai. Penjelasan alur rekursifnya bisa dilihat di sini. Jadi kita mulai dari sini membacanya mencari supak 7, terus kita cari ke supak 6, terus ke supak 5, terus supak 4, supak 3, supak 4, supak 3, terus kita lanjutkan bacanya ke sini. Oke, di sini ada flowchart-nya. Ini program utamanya kita mulai minta input G, terus memanggil function supak, terus habis itu mencetak isi G dan hasil supak G. Terus program akan berakhir. Kemudian kita kalau di program supak ke function supak kita mulai, terus habis itu kita cek sama dengan 2 atau tidak. Kalau iya, maka kita kembalikan 1 langsung N. Kalau tidak, maka kita akan cek apakah X sama dengan 1. Kalau iya, kita definisikan sebagai 0, terus langsung N. Kalau tidak juga, kita definisikan bahwa supak pangkat XN adalah hasilnya X-1 ditambah dikali supak X sama dengan X-1 dikali supak X-1 ditambah supak X-2. Ini ada codingnya. Kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada pseudocode-nya. Ini kita pindahin dikit ya. Oke. Di sini ada untuk program utamanya. Kita menggunakan satu variabel yaitu variabel G yang bertipe integer. Kemudian kita baca, kemudian kita akan menampilkan variabel G dan supak G. Kemudian di supak itu menggunakan variabel X yang bertipe integer. Kalau X sama dengan 2 kita definisikan sebagai 1, kalau X sama dengan 1 kita definisikan sebagai 0, kalau tidak kita akan definisikan sebagai X-1 dikali supak X-1 plus supak X-2. Kemudian akan berakhir. Di sini ada running, nanti kita akan coba langsung. Oke, kita akan codingnya. Oke, di sini. Pertama-tama kita kita deklarasikan dulu menggunakan header include IOStream. Selanjutnya kita menggunakan using namespace std agar tidak ada masalah nama. Kemudian kita buat di supak, kita buat function supaknya dengan parameter X. Terus di sini kita periksa apakah X sama dengan 2. Kalau iya, maka return 1. Selanjutnya kalau if ini. Terus else if X sama dengan 1, return 0. Terus
else return X min 1 dikali subpak X min 1 ditambah subpak X min 2. Kemudian kita lanjutkan ke membuat itu program utamanya. Di sini saya bikin program utamanya itu sederhana saja ya. Terus di sini kita bisa bikin in Y, terus out. Untuk masukkan angka. Terus in G. Untuk menerima input G, terus kemudian kita akan out subfaktorial dari G adalah terus subfaktorialnya subfak G. Oh, di sini saya lupa pakai titik koma. Sebentar ya, maaf agak lama loadingnya memang. Ini kita masukkan angkanya 71854 sesuai dengan hitungan kita tadi. Oke, kalau misalnya mau ngelihat yang lebih rapinya, bisa kita lihat di sini. Oke, di sini kita butuhkan sebentar ya. Saya pause saja kali ya, supaya nggak kelamaan. Oh, tunggu ya. Oke, misalnya di sini ini 7, ini codingan saya yang lebih rapi. Oke, kayak gini sama aja sih, cuman ada yang ininya ya bagian judul program. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.